Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang Project Management Tools Trello. Di sini ada nama anggota kami. Yang pertama Rifki Ferdian Ali, yang kedua ada saya Frans Sudandi, yang ketiga ada Arif Asta, yang keempat ada Valdi Giovanni, dan yang terakhir ada Balkis Natasha. Next, Trello. Trello adalah sebuah aplikasi kolaborasi manajemen kerja yang memungkinkan penggunanya untuk dapat mengatur berbagai proyek yang mereka kerjakan dalam satu tempat atau wadah saja. Di sini para pekerja yang terlibat proyek tersebut akan dapat mengetahui dan merekam kegiatan apa saja yang sedang dikerjakan, siapa yang terlibat, dan proses pengerjaan proyek itu sendiri. Dengan tampilannya yang dinamis dan dapat diatur atau ditata, Trello terlihat seperti sebuah papan tulis besar dengan tempelan kertas sticky notice, namun lebih kompleks dan lengkap. Pada setiap tempelan note, pengguna dapat mengatur dan menambahkan informasi daftar tugas individu dan tim keseluruhannya. Pengguna juga dapat menambahkan foto, dokumen, lampiran, kolom komentar, dan lainnya. Next. Lanjut, drop. Di sini fitur-fitur Trello yang pertama ada boards, cards, list, sama menu. Next. Lanjut, drop. Boards adalah layar utama yang menampilkan semua proyek yang Anda punya atau sedang jalankan. Layar board juga memuat semua data dan informasi yang dapat dilihat semua orang yang turut mengerjakan proyek yang sama. Card untuk menunjukkan kegiatan dalam menampilkan daftar tugas, kumpulan ide, dan catatan lainnya. Cara menambah card yaitu cukup dengan mengetik add a card pada bagian bawah list dan dicantumkan nama yang ingin menambahkan kartu tadi. Next. Next, Gio. List. Fungsi list sebagai workload yaitu alur kerja yang dapat dikategorikan dalam jenis to do, daftar yang dapat dikerjakan, doing, sedangkan dalam pengerjaan, serta done, pekerja telah selesai. Alur kerja atau workflow pada list memang terlihat sebagai fitur simple, namun justru cara ini cukup terbukti efisien dan praktis untuk melakukan kolaborasi manajemen proyek. Next. Oke, pada tahap selanjutnya adalah menu. Menu adalah gabungan dari list dan juga dari card. Nah, dalam tipe menu ini kita dapat melihat list, board, and card. Nah,
Yang paling penting dalam menu itu kita bisa melihat anggota-anggota kita sedang mengapain, tugas apa yang kita butuhkan, atau tugas mana proyek yang sedang kita kerjakan, dan bagaimana alur ceritanya yang kita akan buat udah sampai mana. Dalam menu itu terdapat bagian paling penting ya, karena itu menu itu ada tampilan utama dari Trello yang menampilkan dari board, cards, dan juga list. Oke, selanjutnya. Nah, dari balik Trello yang manfaatkan dari kerja kelompok, yaitu pasti ada manfaat dan kekurangan. Yang pertama, seseorang mengubah sesuatu, perubahan itu juga akan dilihat oleh siapapun. Nah, itu yang kita bisa lihat dari list. Dan kedua adalah mudah dalam menambah atau mengurangi orang dalam satu proyek. Nah, dalam menu di pojokan atas terdapat ada tombol plus yang bisa menambah atau mengurangi anggota dengan memasukkan email masing-masing yang sudah terdaftar dalam Trello tersebut. Ketiga adalah desain yang responsif. Desain itu sangat gampang dan mudah dibuat karena Trello sudah menyiapkan ya buat desainnya itu untuk kita buat. Sistem notifikasi yang baik karena dalam satu grup itu akan terdapat satu kayak gimana ya, dalam satu grup Trello itu jika satu orang dapat notifikasi, nah semuanya akan dapat seperti grup WA seperti itu. Dan terakhir adalah tak perlu aplikasi atau tools tambahan karena tuh kita sudah disediakan di webnya langsung dan hanya butuh login dan mengejarkan proyek yang kita butuhkan. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Nah, di balik manfaat yang penting pasti ada kekurangannya, yaitu selalu harus terus itu ya koneksi. Apalagi kalau sekarang koneksinya gara-gara corona, kita harus stay di host, harus stay di rumah, dan juga koneksi ribet mencari 4G atau itunya. Nah, karena itu kita harus punya internet yang bagus jika tidak ingin keluar-keluaran ya, apalagi pas kita dalam proyek, sedang membuat proyek, tiba-tiba keluar kan nggak lucu dan mengulang lagi. Kedua, melakukan perubahan, tidak bisa melakukan pengubahan atau edit komentar. Nah, jika kalau misalkan satu proyek dibuat oleh salah satu anggota dan anggota tersebut ingin mengomentari bagian mana yang salah, dan jika ada salah satu tulisan yang typo, pasti nanti itu komentar tidak akan bisa diedit atau diubah atau dihapus. Oleh karena itu, susah sekali jika ingin memberitahukan teman jika ingin membuat proyek bagaimana dan begini, nanti komennya akan tertumpuk banyak. Nah, ini yang paling sering kita lihat itu adalah aplikasi berbayar. Nah, dalam pembuatan akun dari Trello itu, kita akan membuat akun selama 30 hari. Dan jika kita sudah lebih dari 30 hari, kamu harus membayarnya. Nah, dari tahap pembayarannya itu ada 3 versi. Versi bisnis, pokoknya ada banyak, pokoknya ada 3 yang saya lihat. Pokoknya yang paling murah itu adalah versi bisnisnya yang lumayan murah. Dan terakhir, apabila proyek atau tugas makin banyak, pengaturan tugas tetap sulit dilakukan. Nah, jadi dari sini juga kekurangan dari Trello. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, pada dasarnya aplikasi kolaborasi manajemen pekerjaan Trello ini adalah aplikasi yang ramah dan mudah untuk digunakan dengan cara sederhana dan efisien. Tetapi meskipun begitu, Trello setia memberi semua pengguna setianya dengan fitur-fitur yang lengkap, inovatif, dan sangat membantu. Penjelasan di atas hanyalah bagian kecil dari apa yang bisa dilakukan aplikasi yang diminati banyak orang ini. Jika Anda ingin mengeksplorasi lebih jauh, maka Trello tidak ragu-ragu menawarkan banyak fitur dan opsi bagi para penggunanya. Aplikasi ini juga bersifat mobile yang dapat Anda akses di mana saja melalui ponsel dan laptop. Sekian penjelasan mengenai Trello, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.